Indah, tidak banyak keinginan yang Bapak miliki dalam sisa hidup ini, Nak. Bapak mohon agar kamu memberikan cahaya terakhir dalam hati bagi orang tua yang buta ini. Bapak mohon, terimalah Adrian sebagai suami kamu, Nak. Pak, jangan perlakukan saya setinggi ini. Saya bukan apa-apa. Kamu sangat berarti bagi Bapak, Nak. Kamu adalah satu-satunya harapan Bapak untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan terakhir di hari tua ini, sayang. Indah, bagaimana pendapatmu tentang permintaan Pak Anwar ini? Saya dan Pak Anwar mewakili Adrian untuk bicara sama kamu. Diam berarti setuju. Iya kan, Nak? Pak, Ini adalah saat yang membahagiakan Bapak di hari tua ini. Terima kasih, sayang. Pak. Cukup, sayang. Kamu tidak usah menjawab dengan kata-kata. Karena Bapak bisa mendengar suara hati kamu. Mahmud, sampaikan kabar gembira ini pada Adrian. Bilang sama dia, Indah sudah menerima lamaran Om untuk menjadi istri Adrian. Puji syukur hamba panjatkan kepadamu, ya Allah, atas berkat yang kau limpahkan kepada hamba saat ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sebelum Bapak menikah dengan Om Dokter, pertemukanlah hamba dengan Papa, ya Allah. Berikanlah keajaiban, ya Allah. Berikanlah keajaiban kepada saya. Kasihanilah hamba, ya Allah. Kabulkan doa hamba. Kamu berdoa apa, sayang? Saya kangen sama Papa, Ma. Saya kangen sama Papa. Ada apa, Luz? Saya dicampakkan oleh Adrian dari rumahnya. Dia mau kawin lagi. Adrian mau kawin lagi? Ah, kamu tahu dari mana? Dari si Tina, pembantunya Adrian. Dia baru ke sini. Gila. Belum 1 tahun istri meninggal, dia sudah kegatalan untuk punya istri lagi. Ah, brengsek juga. Ini semua gara-gara si Indah brengsek itu. Hidup saya jadi begini. Kalau tidak, saya tidak akan dicampakkan oleh Adrian. Kalau bukan karena dia. Indah? Iya. Kalau dia tidak sekarat dan dirawat di rumah sakit oleh Adrian, saya tidak akan kehilangan Santi. Maksud kamu, Indah itu masih anak-anak? Iya. Oh. Lalu apa hubungan anak itu dengan kematian Santi? Anak kecil itu punya adik, namanya Dandi. Dandi? Iya. Santi kebetulan melihat Dandi di rumah sakit. Dan dia ngotot mengira Dandi itu anaknya. Untuk menyembuhkan Santi, Adrian terpaksa membujuk ibunya Indah yang namanya Indah juga. Untuk meminjamkan Dandi pada Santi. Dengan imbalan, dokter Adrian yang merawat dan membiayai pengobatan anaknya yang bernama Indah itu. Pada akhirnya, malahan perempuan brengsek itu menggaet Adrian. Setelah anak saya meninggal, Adrian mau kawin sama dia. Ibunya anak itu bernama Indah. Dan anak itu punya adik namanya Dandi. Iya, kenapa? Saya sedang mencari perempuan brengsek yang namanya Indah. Dan punya anak namanya Dandi. Tapi Dandi itu anak dia salah satunya. Mungkin dia orangnya. Karena belakangan saya tahu dari suster di rumah sakit, si Indah kecil itu cuma anak angkat ibunya Dandi. Kenapa kamu cari-cari dia? Dulu Indah itu menjebak Bobby.
Sampai akhirnya perempuan brengsek itu hamil dan menuntut Bobby supaya kawin sama dia. Bobby terlalu naif dan mengira bahwa bayi dalam kandungan Indah itu adalah anaknya. Saya sudah berusaha meyakinkan dia bahwa itu semua jebakan. Akhirnya Bobby sadar dan menikah sama Mia. Terus, kenapa kamu masih mencari-cari perempuan itu? Belakangan, pelacur jalanan itu kembali menjebak Bobby sampai Bobby tergila-gila lagi sama dia dan pisah sama istrinya. Saya habis pikir, bagaimana perempuan jalanan itu bisa memuji Bobby lalu menyerahkan seluruh harta benda saya kepada perempuan laknat itu. Sekarang saatnya dia harus membayar semua kejahatannya. Setahu saya, si Indah itu anak jalanan. Waktu di Surabaya, dia pernah menampar saya. Maka dari itu saya punya dendam pribadi sama dia. Di Surabaya? Iya. Saya tidak menyangka dia juga berkeliaran di Surabaya. Saya juga tidak menyangka kalau mantan preman macam kamu bisa juga jadi korbannya. Kita ke sana sekarang. Saya akan jinjang dia jadi makanan anjing. Apa yang sudah dia lakukan terhadap kamu sampai kamu begitu benci sama dia? Sekarang kita ke rumah Adrian. Dan nanti di jalan saya akan ceritakan sama kamu tentang perbuatan perempuan laknat itu. Ayo. Mana perempuan jalanan itu? Mana? Perempuan jalanan? Di sini nggak ada. Si Indah! Bawa kemari. Saya mau jinjang dia. Ada apa sih? Maaf, sebenarnya siapa? Panggilkan Indah kemari. Dia sedang pergi. Barusan saya dengar... Iya. Saya mau jinjang dia. Karena dia hancurkan hidup saya. Saya nggak suka Anda bicara jelek tentang Indah. Anda? Dia ini om kamu. Hormat sedikit dong. Saya akan menghormati orang yang menghargai orang lain. Siapapun dia, nggak punya hak untuk bicara jelek tentang Indah. Seujung rambut saja Anda sentuh Indah, Anda akan berhadapan dengan saya. Anda merusak hidup Indah, dan kamu merusak hidup saya. Istri saya adalah korban hasutan kamu. Selama ini saya diam karena saya menghargai istri saya. Saya tidak mau bicara panjang lebar. Dan saya ke sini untuk menghabisi Indah. Saya kasih kalian waktu 10 detik untuk angkat kaki dari sini. Kalau tidak, saya akan telepon polisi. 8 detik lagi. Oke. Sekarang kamu bisa melindungi dia. 5 detik lagi. Tapi satu saat, saya akan buat kamu meratapi kematian perempuan itu. 3 detik. Ayo. Brengsek. Tutup pintu. Ya, Pak. Lastri, nanti kalau Mama telepon, bilang saya beri sarapan untuk Pak Jimmy ya. Jim? Jimmy bangun, Jim. Jim? Jimmy, ayo bangun, Jim. Jimmy, bangun, Jim. Jimmy, ayo dong bangun. Jimmy? Jim? Bangun, Jim, sudah siang.
Jimmy! Lastri! Lastri! Iya, Bu. Lastri! Iya, Bu. Ada apa, Bu? Kamu tadi buka kamar Jimmy? Ya enggak dong, Bu. Memangnya saya kurang kerjaan. Kenapa, Bu? Pak Jimmy nggak ada, menghilang. Mungkin di bawah kolong tempat tidur, Bu. Kamu jangan ajarin saya ya. Dia kemana ya? Kamu betul tidak buka pintu kamar itu? Enggak, Bu. Kok Pak Jimmy bisa menghilang begitu saja? Kamu lihat. Jimmy hilang. Memangnya dia kecoa terus dia bisa keluar lewat bawah pintu? Mama kok menyalahkan saya sih? Kan tadi malam Mama sendiri mengunci pintu kan? Dan barusan waktu saya mau mengantarkan sarapan, Jimmy udah menghilang, nggak ada. Dan Nasa juga nggak tahu dia kemana. Oke, kalau gitu sekarang kita ke rumah Bu Gardu. Dia pasti bisa lihat Jimmy ada di mana sekarang. Bu Garo kan bilang hari ini dia mau ke Bandung. Anita, kamu ikut Mama sekarang. Kemana, Ma? Kita ke rumah sakit. Jimmy pasti ada di sana. Kita harus menyeret dia pulang sebelum dia ketemu dengan perempuan brengsek yang namanya Indah itu. Ayo, ayo. Indah! Indah! Apa-apaan ini? Tolong lepaskan saya, Pak. Ikut saya ke kantor polisi. Dan jangan coba-coba lari dari saya. Tidak. Sumpah, Pak. Saya pikir Mbak calon istri saya. Nanti jelaskan di kantor polisi. Saya nggak bohong, Mbak. Saya sedang mencari wanita ini. Ini, Mbak. Perempuan ini mencuri apa dari Anda? Dia tidak mencuri apa-apa. Atau dia menipu Anda? Saya kan sudah bilang, Pak. Dia calon istri saya. Perempuan ini adalah pencuri dan penipu ulung. Dia punya 1000 nama. Nama aslinya Nona. Nona. Iya, saya Nona. Saya saudara kembar Indah. Begitu saya tahu kamu dan bapak kamu telah membuat Indah menderita, saya bersumpah akan menghancurkan hidup kalian berdua. Saya memang melakukan kesalahan besar. Kamu bukan hanya telah melakukan kesalahan besar, tapi kesalahan kamu tidak bisa dimaafkan lagi. Sepanjang hidup Indah dia selalu menderita. Kamu tahu, dari kecil dia dibesarkan sama tante yang kejam. Dan kamu datang menjanjikan masa depan yang manis. Tapi setelah mengenal kamu, hidupnya semakin hancur. Nona, saya berusaha untuk minta maaf sama Indah, Non. Dan saya akan menikahinya. Jangan mimpi kamu. Laki-laki seperti kamu
Tidak pantas untuk jadi suaminya Indah. Dia terlalu baik buat kamu. Kamu nggak akan percaya apa yang akan saya bilang. Kalau Indah menolak semua surat rumah dan seluruh harta kalian. Jadi ini semua rekayasa kamu? Iya. Itu sebagian dari balas dendam saya. Saya bisa aja membunuh kalian berdua. Tapi kematian terlalu nyaman untuk kalian. Dan hukuman yang setimpal untuk kalian adalah kematian perlahan-lahan dalam penderitaan. Dan penderitaan utama untuk orang kaya adalah kehilangan seluruh hartanya. Nona, dengar Nona. Saya sudah nggak peduli lagi dengan harta itu. Saya cuma memikirkan Indah. Di mana saya bisa menemukan dia? Sekalipun saya tahu, saya tidak akan memberitahu kamu. Karena saya nggak mau memperpanjang penderitaannya. Nona, saya ingin menikahi Indah, Nona, untuk menebus kesalahan saya. Dan saya berjanji, saya akan bahagiakan dia. Kalau kamu nikah sama dia nggak akan bahagia. Justru hidupnya dalam bahaya besar. Karena bapak kamu akan datang dan membunuh Indah. Apa kamu lupa? Bapak kamu telah mencampurkan racun dalam makanan saya yang disangka saya adalah Indah. Jangan mimpi kamu untuk nikah sama dia. Nona, saya sudah nggak ada sangkut pautnya lagi dengan papi saya. Sejak kamu ambil rumah dan perusahaan saya sudah pisah dengan dia. Dan saya bersumpah, saya tidak akan membiarkan papi saya untuk turut campur dalam hidup saya. Sumpah laki-laki hanya di lidah, dan lidah tidak punya tulang. Nona, saya nggak bohong. Saya nggak bohong. Saya mau bukti dari kesungguhan kamu. Bukti apa yang kamu inginkan? Keluarkan saya dari sini. Baik. Saya akan bicara sama yang berwenang yang menangani kasus kamu. Saya akan bicarakan. Saya tidak tahu, Bu. Di daftar nama pasien tidak ada pasien yang bernama Jimmy. Oke, terima kasih. Suster, Oh iya? kalau anak kecil yang namanya Indah masih dirawat di sini? Oh, Indah. Dia sudah sembuh dan dia sudah dibawa pulang. Oke, terima kasih. Nah, ngapain sih tanya nama anak kucing liar itu? Buat apa? Anita, kalau aja Jimmy kesini, setidaknya sekarang kita aman karena dia nggak akan ketemu sama anak itu. Ya kan? Kenapa dia? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Saya harus bawa ke rumah sakit. Iya. Taksi! Anda apanya Pak Jimmy? Kenalan baik. Kebetulan saya melihat dia sedang menderita kesakitan di jalan. Kalau boleh saya tahu, Dok, apa penyebab penyakitnya? Bisa kita bicara di luar? Boleh. Suster, tolong.
Begini Pak, Pak Jimmy itu sebenarnya pernah dirawat di sini. Dan kami telah melakukan pemeriksaan. Sejauh ini tidak ditemukan adanya kelainan. Kami pernah berusaha untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi sayang, dia sudah melarikan diri dari rumah sakit ini. Anda kan teman baiknya Pak Jimmy. Nanti, kalau dia sudah bangun, tolong Pak, beri dia nasihat supaya dia mau melakukan pemeriksaan. Saya akan usahakan, Dok. Tapi saya nggak bisa memaksa dia. Tidak apa-apa. Dia sudah saya beri obat penenang dan obat penahan rasa sakit. Mungkin dia akan tertidur beberapa jam. Berusahalah. Terima kasih, Dok. Saya banyak pasien lagi. Saya tinggal dulu. Terima kasih, Dok. Mari. Boleh saya kasih sedikit saran, Pak? Boleh, Sus. Sewaktu Pak Jimmy diperiksa dan dirawat di sini, saya ikut terlibat. Hasil medisnya memang aneh, Pak. Sama sekali tidak ditemukan kelainan, seperti yang Dr. Henry katakan tadi. Obat penahan sakit yang diberikan barusan, itu sudah dosis yang paling tinggi. Tapi itu pun hanya mampu bertahan maksimal 12 jam. Lalu apa yang dapat saya lakukan, Sus? Bapak percaya pada orang pintar? Maksud suster, dukun? Bukan dukun, Pak, tapi orang pintar. Kalau Bapak percaya, nggak ada salahnya kan Pak Jimmy dibawa ke sana. Mungkin saja Pak Jimmy terkena guna-guna, Pak. Guna-guna? Kakak ipar saya pernah mengalami sakit yang sama dengan Pak Jimmy, Pak. Dia sudah dibawa ke Singapura untuk menjalani pemeriksaan medis secara menyeluruh. Tapi hasilnya tidak ada. Kakak ipar saya itu sudah tidak ingat apa-apa. Dia sudah tidak kenal saudara, bahkan dia sudah tidak tahu di mana dia berada. Sampai segitu parah? Iya, Pak. Sepertinya dia sudah lupa pada dirinya sendiri. Tapi setelah dia dibawa ke orang pintar yang namanya Mbah Mangun, sampai saat ini dia sudah sembuh total. Bahkan dia sudah lupa dengan semua kejadian yang pernah dialaminya pada saat dibawa pengaruh guna-guna. Maaf, suster. Saya nggak pernah tahu tentang yang begini ya. Dan saya juga nggak tahu di mana alamatnya Mbah Mangun. Kalau Bapak tidak keberatan untuk mencoba, saya akan coba telepon saudara saya untuk menanyakan di mana alamat Mbah Mangun itu. Saya rasa nggak ada jeleknya untuk dicoba. Bapak tunggu saja di sini. Begitu saya dapat alamatnya, saya akan kembali ke sini. Mari. Sampai detik ini saya masih bingung. Anda bilang Anda pernah mengenal saya dan Anda kenal baik dengan anak saya. Dan Anda pernah ke rumah saya. Tapi saya masih bingung. Saya pernah kenal Anda di mana? Kalau kamu bingung, itu mungkin karena sakit kepala kamu yang berkepanjangan. Tadi suster itu mengatakan sebaiknya kamu dibawa ke alamat ini. Kenapa? Ya, dia bilang saudaranya pernah sakit sama seperti apa yang kamu alami. Dan dia pergi ke sini. Gimana, mau coba? Boleh dicoba. Oke. Pak, kita batalkan dulu alamat yang Bapak ini bilang. Sekarang kita ke alamat ini dulu, Pak. Oh, kalau ke alamat sini lain dong ongkosnya. Ini kan udah termasuk keluar kota. Nggak masalah, Pak. Berapapun ongkosnya saya akan bayar. Oke, baik, Pak. Saya semakin banyak utang budi dengan kamu. Nggak apa-apa, yang penting kamu lekas sembuh. Dan bisa ingat saya lagi. Jimmy nggak akan bikin pulang, Anita. Mama kok bilang begitu sih? Sayang,
Coba kamu pikir ya. Logikanya orang yang melarikan diri itu nggak akan mungkin kembali dengan sukarela. Terus gimana dong, Ma? Kita tunggu sampai besok. Mudah-mudahan besok juga Bu Garda sudah pulang. Kamu istirahat dulu sayang, kamu kelihatan capek sekali. Ya sayangnya? Yuk. Sakitnya tidak wajar. Maaf ya nak, kalau Mbah boleh terus terang, anak ini kena guna-guna. Guna-gunanya sangat hebat sekali. Dan ini sudah hampir terlambat. Kalau tidak cepat ditolong, Anda mungkin sudah meninggal. Semua terserah Mbah. Saya sudah tidak kuat menahan rasa sakit kepala saya, Mbah. Tiap kali sakit rasanya kepala saya seperti mau pecah. Karena keadaannya sudah sangat parah begini, dan Mbah harus menolong malam ini juga, resikonya harus menginap di sini. Dan malam ini, jangan ada komunikasi dengan siapapun di luar rumah ini. Dan Anda, saya mohon menemani di sini. Malam ini saya nggak ada kesibukan. Terima kasih. Mbak, kalau begitu saya bayar taksi dulu ya. Iya. Sekalian saya mau bilang, kalau bisa dia jemput kita besok. Bagus kalau begitu. Karena di sini memang susah mencari taksi. Paling-paling cuma ada mikrolet. Besok, Mama tetap mau jadi istrinya Om Dokter. Ya, Ma. Apa besok Mama tetap mau jadi istrinya Om Dokter? Kenapa Mama nggak jawab? Apa Mama sudah nggak sayang sama saya dan sama Papa? Jawab saya, Ma, jawab saya. Apa Mama sudah nggak sayang sama kami berdua? Kelihatannya dia sangat capek. Biasanya pasien seperti dia sudah bangun lebih awal. Mbah, kalau saya boleh tahu, kenapa ada orang yang begitu tega melakukan ini terhadap Jimmy? Mbah kurang tahu itu. Tetapi secara umum ada banyak alasan. Ada yang iri karena kalah pamor atau kalah bersaing. Ada yang iri karena melihat keberhasilan orang lain. Dan ada juga orang yang main dukun karena memang hatinya sudah busuk. Dan ada juga yang memperebutkan harta. Pokoknya macam-macam lah. Semua tergantung siapa yang melakukannya.
sudah sadar. Duduk sini. Pelan-pelan. Iya. Bobby. Bagaimana kita berdua bisa sampai di sini, Bobby? Minum dulu nak Jimmy, mumpung kopinya lagi hangat. Silakan. Alinda buka! Alinda! Ada apa, Jim? Kamu ingat sesuatu? Saya dikurung di kamar sama Anita. Terus? Apa lagi yang kamu ingat? Saya dikecil, Anita. Lepaskan saya, Anita. Saya dipukuli sama Anita dan Tante Ida. Sekarang kamu tanda tangan surat ini. Ini Jim pulpennya. Demi cinta kita. Ayo sayang. Kamu mau kan? Ayo Jim. Tanda tangan. Saya disuruh menandatangani surat sama Tante Ida dan Anita. Saya disuruh lihat kalung liontin yang warna merah. Mereka yang mengguna-gunai Anda. Kekuatannya ada pada liontin itu. Ingatan anak Jimmy mulai pulih. Coba kamu ingat-ingat lagi. Ayo. Rumah baru. Saya pindah ke rumah baru sama Anita, Tante Ida, dan semua pembantu lain. Tapi saya tidak lihat Barney di sana. Saya tidak lihat ada Indah anak saya di sana. Pelan-pelan, sisa guna-guna itu semakin melemah. Dan ingatan anak Jimmy akan pulih kembali. Sudah waktunya pulang. Tapi sebelumnya, silahkan diminum dulu. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Itu kan sudah kewajiban, Mbak. Seharusnya anak Jimmy berterima kasih kepada anak Bobby. Karena dialah yang membawa Anda ke sini. Terima kasih, Bobby. Saya tidak tahu bagaimana harus membayar utang budi baik kamu kepada saya. Sama-sama, Jim. Sama-sama. Saya rasa sekarang kita sudah bisa pulang. Karena taksi sudah lama menunggu kita. Mbak. Iya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak. Sama-sama anak Jimmy.
Kami pamit dulu ya, Mbak ya. Iya, silakan, Nak. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Mbak, apa ada kemungkinan penyakit Jimmy akan kambuh kembali? Mudah-mudahan gangguan ini akan sembuh sepenuhnya. Sebab obat yang diberikan oleh dokter menurut Anda cuma bisa bertahan 12 jam. Nyatanya sampai sekarang dia masih kelihatan segar bugar. Lalu, Mbak, gimana kalau orang yang mendukuni Jimmy akan berusaha lagi? Tenang saja. Mbak sudah kasih benteng untuk menangkal serangan lanjutan. Sebab orang yang melakukannya bisa jadi akan mengulang, mengguna-gunai kembali. Sekali lagi terima kasih, Pak. Sama-sama, Nak. Silakan. Permisi, Mbak ya. Silakan. Ibu Gardo sudah kembali? Belum, Bu. Ada kabar kapan kembalinya? Belum. Ibu belum ngasih kabar. Thank you.